Halo, selamat datang kembali di modul pengolahan lanjut larva BSF. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara pengeringan larva BSF menggunakan mesin roasting. Setelah menonton video ini, Anda akan memahami beberapa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kualitas produk dari pengeringan larva BSF menggunakan mesin roasting. Yang kedua, konversi dari pengeringan larva BSF menggunakan mesin roasting. Yang ketiga, cara pengeringan larva BSF menggunakan mesin roasting. Dan yang keempat, parameter kontrol dari pengeringan larva BSF menggunakan mesin roasting. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan pengeringan larva BSF menggunakan mesin roasting. Teknik yang digunakan pada metode ini hampir sama dengan penyangraian menggunakan pasir. Larva BSF juga dapat disangrai menggunakan mesin rotari yang sama seperti penyangraian biji kopi atau mesin penyangrai lainnya yang menggunakan rotari. Mesin rotari harus dipanaskan dengan kompor gas agar memiliki panas yang baik. Kipas penghisap diperlukan untuk menghilangkan uap panas dan uap. Dalam pemanasan mesin rotari, diperlukan rotasi yang konstan agar larva secara terus-menerus dapat diaduk secara merata di dalam mesin, sehingga air akan cepat menguap dan menghasilkan larva kering yang renyah dan menggembung yang kami sebut sebagai pop larva. Pemanasan secara langsung dan terus-menerus dapat menyebabkan perubahan warna yang khas pada proses ini, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Larva yang dihasilkan berwarna lebih gelap dibandingkan dengan proses pengeringan menggunakan microwave. Larva kering yang dihasilkan dengan metode yang berbeda memiliki kualitas nutrisi yang sama. Kualitas larva kering sangat dipengaruhi oleh jenis biowaste, terutama pada kandungan lemaknya. Selain itu, juga dipengaruhi oleh protein dan lemak dengan masing-masing kadar mencapai 30-40%. Dalam jumlah yang lebih kecil juga mengandung serat, abu, dan karbohidrat. Di sini Anda akan melihat kembali konversi larva seperti yang telah diperkenalkan pada video pengenalan. Namun saat ini kami perinci penyangraian di mesin sangrai kopi atau mesin rotari. Pada mesin ini Anda dapat memasukkan 5 kg larva BSF hidup yang memiliki kadar air sebesar 3,75 kg dan persentase protein sebesar 10%. Kemudian Anda dapat melakukan proses pengeringan dengan mesin rotari menggunakan gas untuk memperoleh panas dan listrik untuk menggerakkan mesin. Proses ini dilakukan selama 45 menit dengan suhu 140 derajat Celcius. Sehingga hasil yang diperoleh dari proses ini adalah larva BSF kering dengan massa 1,5 kg dengan massa air 0,045 kg dan persentase protein meningkat menjadi 30-40%. Perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses pengeringan larva BSF menggunakan mesin rotari yakni 1. Mesin rotari dengan sistem panas. Seperti yang telah disebutkan, dalam video ini kami menggunakan mesin penyangrai kopi yang memiliki pembakaran gas secara efisien dan diproduksi di Surabaya, Indonesia. Adapun spesifikasi alat ini adalah memiliki isolasi panas yang baik, motor pemutar dengan 350 watt, kipas penghisap dengan 700 watt, volume mesin rotari 0,4 meter kubik, dan volume atau besar alat yakni 1,2 meter persegi. Yang kedua, tabung gas. Yang ketiga, timbangan besar dengan kapasitas 150 kg dan akurasi kurang lebih 50 gram, sarung tangan anti panas, wadah dengan ukuran 60 x 40 x 15 cm untuk menyimpan larva yang sudah disterilkan dan yang baru dikeringkan selama pengoperasian. Yang keenam, wadah tertutup dengan kapasitas volume 20 liter atau lebih untuk menyimpan larva yang telah dikeringkan dan didinginkan sepenuhnya. Pertama, pasang tabung gas dan sambungkan ke mesin penyangrai kopi. Kedua, nyalakan saklar utama sehingga panel kontrol akan menyala. Ketiga, nyalakan mesin rotari, kipas penghisap, dan pemanas pada panel kontrol. Atur suhu menjadi 140 derajat Celcius dan panaskan mesin terlebih dahulu. Kipas penghisap dapat sepenuhnya dibuka, tertutup, atau setengah terbuka. Namun, saat pengoperasian, biarkan terbuka setengah. Kemudian, masukkan larva ke dalam mesin ketika panas sudah mencapai 140 derajat Celcius dengan cara membuka pintu geser pada bagian corong. Lalu, larva akan tersangrai selama 30-45 menit. Pada proses ini,
Anda akan melihat suhu turun hingga 80-90 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena kandungan air yang banyak dan akan menguap. Penguapan ini akan diikuti dengan naiknya suhu mesin. Lalu, lakukan pemeriksaan dengan cara pengambilan sampel. Hentikan proses ketika sudah terdapat dua indikator, yakni indikator 1, larva mulai mengembang, indikator 2, tekstur larva menjadi renyah dan kering. Indikator ini biasanya terjadi ketika mesin sudah beroperasi selama 5-10 menit pada suhu 140 derajat Celcius. Tahapan selanjutnya, keluarkan larva dari mesin pengering dengan membuka pintu penutup depan. Lalu, biarkan larva hingga dingin, timbang berat larva kering dan catat pada lembar kerja. Dan yang terakhir, simpan semua larva yang dihasilkan ke dalam wadah dan beri label pada wadah tanggal produksi. Tahapan selanjutnya yakni lakukan pengisian pada lembar kerja untuk mencatat aktivitas yang dilakukan. Pertama, isikan kode tanggal larva yang dipanen beserta dengan beratnya. Kemudian, tulis berat setiap kelompok larva yang masuk ke dalam dan keluar dari mesin rotari. Lalu, catat total waktu pengeringan. Dan di akhir kegiatan jumlahkan total massa masuk dan keluar. Kedua angka ini diperlukan untuk menghitung hasil yang merupakan proses parameter kontrol. Untuk perhitungan konversi dapat dilakukan pada lembar kerja Excel dengan cara memasukkan jumlah massa keluar dibagi dengan massa masuk dikali dengan 100. Konversi harus berada pada angka 25 hingga 35% untuk mendapatkan kering sempurna. Apabila lebih dari 35%, pengeringan masih belum sempurna. Jika kurang dari 25% menunjukkan bahwa larva kering telah kehilangan banyak nutrisi. Adapun keuntungan dan kelebihan pada proses ini dapat diuraikan sebagai berikut. Keuntungan dari metode ini adalah 1. Kapasitas dalam satu kali proses pengeringan lebih banyak sehingga menghasilkan larva kering lebih banyak. 2. Pengoperasian yang sederhana dan memerlukan sedikit tenaga kerja yang intens sehingga dapat mengurangi biaya operasional. Tekstur produk mengembang dan renyah sehingga dapat terlihat seperti pop larva. Namun, metode ini juga memiliki beberapa kekurangan, yakni warna yang dihasilkan lebih gelap dibandingkan dengan hasil pengeringan menggunakan microwave. Investasi alat yang tinggi dan memerlukan tempat yang luas merupakan salah satu kekurangan dari metode ini. Saat ini, kita sudah hampir sampai di akhir modul tentang pengeringan dan penyangrai menggunakan mesin rotari. Kami memiliki dua pertanyaan untuk Anda. Yang pertama adalah, apa yang akan terjadi jika Anda lupa menyalakan kipas penghisap atau exhaust fan? Yang terjadi adalah udara lembab akan menumpuk di dalam mesin rotari, sehingga waktu pengeringan akan lebih lama dan menghasilkan larva yang lembab. Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda tidak yakin apakah proses pengeringan sudah selesai atau belum? Yang harus Anda lakukan adalah memeriksa tekstur atau tingkat kekeringan pada larva secara manual menggunakan jari Anda. Apabila larva mudah hancur saat ditekan, maka proses pengeringan telah selesai. Saat ini kita sudah berada di akhir modul. Anda telah mempelajari beberapa materi yang telah kami jelaskan, yakni kualitas produk dari pengeringan larva BASF menggunakan mesin roasting, konversi dari pengeringan larva BASF menggunakan mesin roasting, yang ketiga, langkah-langkah proses dari pengeringan larva BASF menggunakan mesin roasting, yang keempat, parameter kontrol dari pengeringan larva BASF menggunakan mesin roasting, dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari pengeringan larva BASF menggunakan mesin roasting. Terima kasih telah menonton modul ini dari seri video kuliah online proses pengolahan sampah organik dengan BASF. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca di buku panduan yang dapat diunduh lewat QR Code ini. Kedua materi ini adalah hasil dari proyek Forward oleh EWAK yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didanai oleh SEKO.